Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di bidang konstruksi. Sebelum itu, mari kita lihat berita tentang kecelakaan K3 di sekitar kita. Di luar sana banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat bekerja, terutama di bidang yang sedang kita bahas ini, yaitu bidang konstruksi. Konstruksi adalah suatu pekerjaan yang kompleks yang melibatkan bahan bangunan, pesawat, instalasi, tenaga kerja, dan penerapan teknologi yang dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan kerja, bahkan mengakibatkan kematian dan kerugian material. Hal yang lalai akan menjadikan suatu hal tersebut menghasilkan kerugian dalam perusahaan. Oleh karena itu, kesehatan dan keselamatan kerja perlu diterapkan dalam perusahaan. Apa teman-teman tahu pasal yang mewajibkan perusahaan menerapkan K3? Ini dia bunyi pasalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini adalah beberapa contoh kecelakaan kerja yang biasa terjadi di bidang konstruksi, yaitu tergelincir dari tangga, kebakaran, tertimpa bahan atau alat bangunan, dan terjatuh dari ketinggian. Untuk menghindari kecelakaan tersebut, maka perusahaan harus memfasilitasi pekerja alat yang safety agar pekerjaan yang dilakukan pekerja dapat dilakukan dengan baik dan aman. Ini adalah contoh yang tidak baik dalam penerapan K3 dalam bidang konstruksi. Nah, ini adalah beberapa APD yang dibutuhkan seseorang dalam bekerja di bidang konstruksi. Yang pertama adalah safety shoes, yang bertujuan agar pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang ada di proyek. Yang kedua adalah rompi safety, yang bertujuan untuk membuat orang lain waspada jika ada pekerja atau pekerja lain yang bekerja pada malam hari. Yang ketiga adalah helm, yang berguna untuk melindungi kepala pekerja dari bahaya seperti tertimpa alat berat atau material bangunan. Yang keempat adalah kacamata, yang berguna untuk melindungi mata pekerja dari debu halus, percikan, atau serpihan kayu dari proyek. Yang kelima adalah sarung tangan, yang berguna untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda tajam yang ada di proyek. Yang keenam adalah masker, yang berguna untuk melindungi pernafasan pekerja dari bahan kimia atau bahan bangunan lainnya. Dan yang terakhir adalah penutup telinga, yang berguna untuk melindungi telinga pekerja dari kebisingan yang ada di proyek. Faktor penyebab kecelakaan terbesar di bidang konstruksi berasal dari kelalaian manusia. Area konstruksi menyimpan berbagai bahaya kerja. Pengetahuan tentang identifikasi risiko bahaya kerja yang berasal dari faktor lingkungan kerja dan peralatan kerja penting untuk diketahui pekerja konstruksi, seperti yang kita lihat sekarang ini. Selain memakai APD, pekerja harus mengetahui rambu-rambu atau simbol-simbol yang terdapat dalam bidang konstruksi. Sekian dari pembahasan kami mengenai penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di bidang konstruksi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.